Kayaknya apa yang diomongin Kak Andrew bener deh. Nuna bisa aja kan udah punya hidup baru, udah move on. Kasihan juga kalau dia diingetin lagi sama masa lalunya yang tragis. Bisa jadi juga Nuna akan bermasalah sama suaminya. Apalagi kalau dia udah berumah tangga dan masih ngungkit-ngungkit Mas Dipta. Aku juga kan gak tahu apa Nuna udah move on dari Mas Dipta. Atau misalkan rumah tangganya lagi baik-baik aja. Atau bahkan sebaliknya. Mendingan aku gak usah membuka luka lamanya lagi deh. Nah, Gani. Mah. Pagi, Ma. Gimana? Kalian baik-baik aja? Alhamdulillah, Ma. Kita senang sekarang Safa sudah mulai membaik. Alhamdulillah, Mama senang dengarnya. Oh ya, nih Mama bawain baju sama makanan buat kalian selama di sini ya. Makasih ya, Ma. Sama-sama. Maaf ya jadi ngerepotin, Ma. Enggak ada yang ngerepotin. Udah tugas Mama kok. Untuk memastikan bahwa kalian nyaman selama nungguin Safa di rumah sakit. Ya udah kalau gitu, saya berangkat kerja dulu ya. Kamu hati-hati ya, Mas. Ya. Abah, sekarang boleh nggak Papa berangkat kerja? Boleh, Pak. Tapi bulan yang cepat ya nanti. Sama kangen. Oke. Nanti kalau bisa Papa pulang cepat ya. Ya udah. Ini. Caranya, Papa. Sayang. Yang ini mah, Pak. Iya, yang ini. Hati-hati ya. Ya, makasih. Sini, duduk. Mama lihat hubungan kamu sama suami kamu udah makin membaik. Mama senang deh lihatnya. Iya, Ma. Sekarang Mas Gani sudah mulai bersikap baik lagi sama aku. Ya tapi tetap kamu tuh nggak boleh lengah. Suami kamu itu sasaran empuk pelakor. Pelakor itu kalau ngelihat suami macam suami kamu itu bisa gentayangan kayak kuntilanak. Harus hati-hati kamu, ya. Iya, Mama. Ingat ya, Gani suami kamu itu ganteng, kaya, penyayang, penuh perhatian. Perempuan mana yang nggak doyan sama suami kamu? Ibarat kata, suami kamu itu sasaran empuk ikan piranha. Lengah dikit, dipotong pelakor. Iya, Mama. Tapi kamu harus cepet-cepet punya anak. Anak itu berkat rumah tangga. Iya, Ma. Nuna ngerti. Aduh, iya ma. Mama ngomong panjang lebar dari tadi kamu jawabnya iya ma. Udah ke dokter belum? Nanti dong, Ma. Tunggu Safa sembuh. Jamu ramuan Mama, kamu gak telat kan? Ya di rumah lah, Ma. Masa Nuna bawa-bawa ke rumah sakit? Tahu gitu Mama bawain dari rumah. Itu gak boleh telat, ntar ulang lagi dari awal. Ingat, jamu ramuan Mama gak boleh sampai telat minum. Telat minum, lama isi. Rajin minum, langsung isi. Iya, Ma. Percaya kan sama Mama? Ramuan turun-temurun. Loh, kok ruangannya jadi kosong? Lah, memang bukan ruangannya kayak gini. Terus mau ada apaan? Tenda, sleeping bag, kulkas? Saya lagi nggak bercanda ya. Sama. Saya juga nggak bercanda sih, biasa aja. Kenapa jadi kosong kayak gini? Kayak tadi aku udah siapin deh. Halo Niko, Anda di mana? Saya butuh Anda sekarang di ruangan. Oke. Sebentar lagi saya ke sana. Sebenarnya kamu tuh mau minta hadiah apaan sih? Kepo. Lihat aja nanti. Kenapa nggak lihat aja sekarang? Saya liatin nih. Nih. Saya serius, nggak bercanda.
Ada apa ya? Dari sini. Niko, di sini ada lie detector. Kemana ya? Oh itu, alat lie detektornya dipindahin ke markas lain karena divisi lain lagi butuh. Kok mendadak banget? Gak tahu. Ya emang kenapa? Terus kalau dipindahin harus persetujuan kamu gitu. Kamu siapa? Kepala divisi gitu? Anda diam ya. Pokoknya Anda udah nggak bisa kabur lagi dari saya. Enggak, di sini nggak ada yang kabur. Halo? Halo Bas, gue liat Bianca udah nyiapin lie detektor nih. Tapi gue gak tahu buat apaan. Gue nanya dia, malah dia senyum-senyum gak jelas. Lie detektor? Iya, tadi kan gue tanya itu buat apaan. Kata dia sih ada urusan. Tapi lu tau gak soal ini? Jangan-jangan Bianca nyiapin lie detektor ini ada hubungannya dengan aku yang kalah taruhan. Jadi permintaan dia adalah nanya aku pakai uji lie detektor. Bas, lu dengerin gue ngomong gak sih? Kok? Gue mau minta tolong sama lu bisa nggak? Boleh, minta tolong apa? Ini pasti Anda semua yang ngatur kan? Sampai alatnya nggak ada. Nggak boleh, Suzon. Saya itu cuma prajurit biasa sih, ngatur apaan. Jangan bohong ya. Jangan nuduh ya. Gak mungkin kalau misalkan ini bukan semuanya karena Anda. Masa sampai alatnya nggak ada? Terus mau karena siapa? Kalau bukan karena saya? Ya pasti Anda lah. Ya saya nggak tahu lah. Kok saya terus sih yang dituduh? Dan Kalian berdua masih belum bisa akur juga. Hah? Masih sering bertengkar seperti ini? Sekarang saya tanya sama kalian berdua. Bagaimana caranya kalian bisa bekerja sama dengan baik kalau masih sering bertengkar seperti ini? Karena kalian gak pernah mau dengerin perintah komandan kalian. Saya hukum kalian Scott jam, masing-masing 200 kali. Komandan. Laksanakan. Hei! ya Dan, siap, laksanakan. Turun. 1, 2, 198, 199, 200. Oh 200 ya, Dan? Saya pikir 300 tadi. Kelebihan, Dan, maaf. Ini semua karena salah Anda nih. Salah? Siapa yang salah? Pakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Siapa nih kepentingan pribadi, ha? Dia juga bergantung sama misi nih. Apa sih pakai alasan? Macem-macem kamu ya. Udah cukup. Bianca, Baskara, kalian berdua ikut saya ke ruang rapat. Siap laksanakan. Dian, daripada lo nggak betah kerja sama Bas, mending kerja sama gue aja. Itu bener. Bagus tuh. Daripada kamu baik. Nggak kenal. Baik, kalau begitu nanti saya kabari Pak Wibowo ya tentang pengunduran meetingnya. Iya, sama-sama Pak. Oke, mari. Nuna. Sampai sekarang aku belum ngehubungin dia. Gimana? Kamu dapat informasi lagi belum? Soal pacarnya Dipta? Tapi Om Wibowo selalu aja nanyain informasi Nuna ke aku. Apa aku telepon aja ya? Mendingan aku telepon Nuna atau enggak ya?
Kenapa aku jadi ragu gini ya? Tapi aku juga kasihan sama Om Wibowo. Mungkin dengan kenalin Nuna ke Om Wibowo, bakalan bisa ngehibur Om Wibowo, karena akhirnya dia bakalan bisa kenal istri dan almarhum anaknya. Om Wibowo? Halo, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Freya. Kamu udah kirim pesanan Om buat anaknya Gani? Belum Om, baru mau aku pesan. Soalnya tadi aku ditelepon sama sekretarisnya PT Adiguna Perkasa. Loh, emang kenapa? Kita nggak punya masalah kan sama mereka? Nggak ada kok Om, nggak ada masalah apa-apa. Cuma tadi sekretarisnya bilang kalau meeting kita minggu depan di reschedule. Yang harusnya jam 11 jadi jam 2 siang. Nah karena Om free di jam itu makanya aku iyain permintaan mereka. Yaudah Freya, kalau itu jangan lupa ya, titipan Om. Oke Om, nanti aku langsung pesan sekarang ya. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya apa yang diomongin Kak Andrew bener deh. Nuna bisa aja kan udah punya hidup baru. Udah move on. Kasihan juga kalau dia diingetin lagi sama masa lalunya yang tragis. Bisa jadi juga Nuna akan bermasalah sama suaminya. Apalagi kalau dia udah berumah tangga dan masih ngungkit-ngungkit Mas Dipta. Aku juga kan gak tahu apa Nuna udah move on dari Mas Dipta. Atau misalkan rumah tangganya lagi baik-baik aja. Atau bahkan sebaliknya. Mendingan aku gak usah membuka luka lamanya lagi deh. Mendingan aku beli bunga dulu deh sama buah buat Safa. Tapi kenapa nggak aku kasihin langsung aja ya daripada aku kirim pakai kurir? Sekalian juga kan aku jengukin Safa. Lagian aku juga penasaran banget deh sama istrinya Pak Gani. Masuk. Duduk. Mas. Sekarang kalian berdua jelasan sama saya. Kemajuan apa yang kalian sudah dapatkan dalam misi ini? Kenapa pada lirik-lirikan? Hah? Ayo jawab pertanyaan saya. Sekarang ini saya sedang masuk ke circle keluarganya Gani, Komandan. Untuk sekarang saya sudah menjadi pelatih Muay Thai-nya Nuna. Dan perlahan-lahan saya akan mencoba untuk menjadi sahabatnya Nuna. Dan di situ saya akan mencoba untuk menyelidiki dan mencari tahu pertemanan dan bisnisnya Gani. Bagus. Saya senang mendengar kamu bergerak dengan cepat. Walaupun tetap harus berhati-hati, tapi langkah kamu harus tetap panjang. Supaya yang kamu lakukan segera selesai misinya. Kamu, Bos? Saya saat ini sedang memantau Gani dan saya melihat ada kecurigaan terhadap Gani. Jadi saya rasa Gani ini memiliki sebuah ruang rahasia dan di rumahnya Gani dan apa lihat-lihat? Ini yang saya nggak suka nih. Bagaimana kalian berdua bisa kerjasama dengan baik? Sedangkan kalian masih mempunyai konflik internal di antara kalian. Kalian berdua nggak akan ada yang fokus. Kalian tahu, terlalu sedikit sekali misi yang udah kalian gali selama ini. Dalam bekerja itu harus ada target. Misi itu harus punya target. Biar ada progresnya. Bukan seperti ini. Kamu tahu nggak? Sudah berapa banyak sumber daya yang kita pakai? Hah? Saya nggak mau tahu. Kalian berdua harus susun rencana baru.